Assalamualaikum, ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini tetap aku mau bahas latihan soal kebidanan tentang etik legal dan keselamatan pasien. Ini udah part 6. Yang belum subscribe, ayo deh subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan materi maupun soal yang berkaitan dengan SKB, P3K maupun UKOM. Langsung ke soalnya aja, nomor 1. Seorang bidan sedang melayani seorang ibu hamil di sebuah klinik kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya, bidan tersebut selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, menjaga hubungan yang baik dengan klien, dan mematuhi kode etik profesi. Selain itu, bidan tersebut juga berperan aktif dalam menjaga citra positif profesinya dengan menunjukkan sikap profesional dan empati terhadap pasien. Semua tindakan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga untuk masyarakat secara umum. Pertanyaannya, tindakan yang dilakukan oleh bidan tersebut menunjukkan kewajiban bidan terhadap A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. B. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. C. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. D. Kewajiban bidan terhadap profesinya. Atau E. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Dan jawaban yang benar adalah A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Bidan tersebut berfokus pada pelayanan yang baik untuk ibu hamil, menjaga hubungan positif dengan klien, dan berperan aktif dalam masyarakat dengan cara memelihara citra profesinya. Semua ini adalah bagian dari kewajiban bidan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memberikan manfaat kepada klien dan masyarakat. Ini sesuai dengan butir kedua pada kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, yaitu setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang bidan bekerja di sebuah rumah sakit bersama dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, dan apoteker. Dalam menjalankan tugasnya, bidan tersebut selalu berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dan saling mendukung dengan sejawatnya. Dia terlibat dalam diskusi tim untuk merencanakan perawatan bagi pasien dan selalu menghargai pendapat rekan sejawatnya. Bidan ini sadar bahwa menciptakan suasana kerja yang harmonis antara tenaga kesehatan sangat penting untuk memastikan pelayanan yang maksimal bagi pasien. Pertanyaannya, tindakan bidan tersebut menunjukkan kewajiban bidan terhadap A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. B. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. C. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. D. Kewajiban bidan terhadap profesinya. Atau E. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Dan jawaban yang benar adalah C. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Bidan tersebut menunjukkan kewajiban untuk menjalin hubungan yang baik dan profesional dengan teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Ini penting untuk menciptakan suasana kerja yang efektif dan mendukung kolaborasi dalam memberikan perawatan yang optimal kepada pasien. Nah, ini sesuai dengan butir pertama pada kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, yaitu setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang sesuai. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang bidan di sebuah klinik memutuskan untuk memberikan perawatan yang terbaik untuk seorang ibu hamil dengan komplikasi. Setelah mempertimbangkan semua pilihan perawatan yang tersedia, bidan tersebut memilih metode yang paling aman dan bermanfaat untuk kesehatan ibu dan bayi. Meskipun metode tersebut memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa ibu dan bayinya mendapat manfaat maksimal dari pelayanan yang diberikan tanpa merugikan mereka dalam jangka panjang. Pertanyaannya,
Keputusan yang diambil oleh bidan tersebut menunjukkan prinsip A. Beneficence, B. Maleficence, C. Lisensi, D. Hak, atau E. Institusionalisme. Dan jawaban yang benar adalah A. Beneficence. Beneficence adalah keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan klien. Nah, prinsip beneficence mengharuskan tenaga medis seperti bidan untuk selalu mengambil keputusan yang menguntungkan dan memberikan manfaat maksimal bagi klien, dalam hal ini ibu hamil dan bayi. Keputusan yang diambil oleh bidan tersebut mencerminkan prinsip tersebut dengan memilih tindakan yang terbaik untuk kesejahteraan klien. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang bidan yang bekerja di rumah sakit umum dan juga menjalankan praktik mandiri di rumahnya. Untuk menjalankan kedua tempat praktik tersebut, bidan ini diberikan 2 SIPB sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu SIPB diberikan untuk praktik mandiri di rumahnya dan yang lainnya untuk praktik kebidanan di rumah sakit umum. Pertanyaannya, berapa banyak SIPB yang dapat dimiliki oleh bidan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? A. 1 SIPB untuk praktik mandiri bidan, B. 1 SIPB untuk rumah sakit dan 1 SIPB untuk tempat praktik mandiri bidan, C. 2 SIPB untuk rumah sakit umum, D. 2 SIPB untuk tempat praktik mandiri bidan, atau E. 3 SIPB yang 1 untuk setiap tempat praktek. Dan jawaban yang benar adalah B. 1 SIPB untuk rumah sakit dan 1 SIPB untuk tempat praktek mandiri bidan. Bidan paling banyak mendapatkan 2 SIPB, berlaku untuk yang pertama, 1 di tempat praktek mandiri bidan dan 1 di fasilitas pelayanan kesehatan selain dari tempat praktek mandiri bidan, atau 2 praktek kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan selain di tempat praktek mandiri bidan. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang bidan yang baru saja lulus dari program pendidikan diploma 3 kebidanan berniat untuk memulai praktek kebidanan. Pertanyaannya, menurut ketentuan yang berlaku, di mana seorang bidan lulusan pendidikan diploma 3 dapat melakukan praktek kebidanan? A. Di fasilitas pelayanan kesehatan, B. Di tempat praktek mandiri, C. Di rumah sakit tanpa izin, D. Di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat praktek mandiri, atau E. Di klinik swasta tanpa izin. Dan jawaban yang benar adalah A. Di fasilitas pelayanan kesehatan. Praktek kebidanan dilakukan di yang pertama tempat praktek mandiri bidan dan yang kedua fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Bidan lulusan pendidikan diploma 3 hanya dapat melakukan praktik kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan bidan lulusan pendidikan profesi dapat melakukan praktik kebidanan di tempat praktik mandiri bidan dan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Udah selesai pembahasan soal kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang, dan jangan lupa untuk bergabung di grup diskusi kita yang ada di Telegram, itu gratis, kita sama-sama belajar di sana. Oke, sebagai penutup seperti biasa aku mau bacain salah satu kata bijak. Hidup adalah medan juang, jadi hadapilah dengan keberanian. Oke, tetap semangat.